Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paman, Pak D, Kang Mas dan Bolo semuanya, kita jumpa kembali di channel Budidaya Anggungan dari AMFBF Cilacap. Saya Klik Sudarmanto. Untuk kali ini saya akan berbagi tips untuk mempoligami putar pelung. Teman-teman sering mendengar mungkin bahwa untuk meningkatkan produktivitas kita bisa menggunakan cara poligami, yaitu dengan satu pejantan putar pelung yang sudah terpilih, yang bagus, yang berkualitas, bahkan kalau perlu yang sudah juara, untuk kita budidaya atau kita ternakan untuk mendapatkan keturunan yang memang berkualitas. Pertama, jika sudah memiliki pejantan yang bagus pilihan, kemudian kita siapkan betina-betina juga yang sudah kita seleksi, kita pilih yang kualitasnya baik secara fisik maupun anggungannya sudah betul-betul terpantau, yaitu bersuara lengkap, suara depan, tengah, ujung yang sudah memenuhi syarat untuk digunakan sebagai putar pelung lomba. Kita siapkan beberapa betina, bisa 2, 3, 4 atau 5. Kalau memang banyak yang berkualitas bagus, 10 pun bisa kita lakukan untuk dipoligami. Lalu caranya bagaimana, Pak Klik? Saya di AMFBF, cara berpoligami atau mempoligamikan burung putar pelung, betina-betina yang sudah cukup umur, minimal usia 6 bulan minimal. Ini untuk umur ini harus betul-betul teman-teman adik, Pak Mas dan bulu-bulu yang akan melakukan satu poligami dalam memperbanyak dan mempercepat memperanakan putar pelung. Pilih betul-betul burung yang sudah cukup usia. Sekali lagi, setidaknya 6 bulan, karena untuk unggas khususnya burung mau perkutut mau putar pelung ini 6 bulan biasanya sudah mulai bertelur untuk betina. Kemudian betina ini kita rawat dalam satu kandang yang untuk nanti memijahkan atau mengawinkan, menjodohkan. Kandang-kandang itu nanti bisa teman-teman lihat, saya akan tayangkan kandang-kandang itu dan burung-burungnya yang ada di kandang itu, teman-teman bisa lihat. Dirawat di dalam kandang budidaya atau kandang yang untuk memperanakan betul-betul secara baik, artinya makanan dicukupi dengan menambahkan nutrisi tambahan, yaitu berupa 511 pur ayam DOC, ayam kecil, banyak di toko-toko pakan peternakan ya. Dilakukan penjemuran setiap hari, pagi jam 9 sampai jam 10. Kalau aktivitasnya tidak terlalu padat, tidak terlalu sibuk, itu kalau bisa jam 11 sampai jam setengah 12, karena panas di jam itu betul-betul
sangat memacu daripada birahi burung yang kita rawat atau kita kelola, baik jantan maupun betina. Kemudian pada saat menjemur, pejantan yang akan digunakan sebagai pejantan itu indukannya itu dibersamakan. Namun caranya dalam menjemur itu, pejantan ditaruh di tengah-tengah. Nanti akan kita contohkan, teman-teman bisa menyimak videonya. Itu bagaimana menempatkan burung jantan untuk indukan pejantan poligami. Jadi misalnya ada 4 atau 5 betina, pejantannya disangkar tengah, betinanya mengelilingi. Ini yang biasa saya lakukan di AMMPF Cilacap. Kemudian dipastikan dari 5 betina itu atau 4 betina itu, dari sejumlah betina yang disiapkan itu yang paling birahi yang mana, diperhatikan. Nah, ciri-ciri memperhatikan yang birahi yang mana pada saat dijemur, kemudian yang lebih banyak mendekat dengan pejantan dengan gestur yang betul-betul sudah seperti siap kawin, itu kita tengarai. Makanya kandang juga atau sangkar yang untuk budidaya itu dikasih nomor biar nanti tidak keliru teman. Yang paling birahi, yang paling mendekat dengan pejantannya yang mana. Setelah kita ketahui, misalnya nomor 3 ini sudah kelihatannya sudah selalu merapat mendekat pada saat dijemur. Nah, itu dilakukan proses penjemurannya 1 sampai dengan 3, 4, 5 hari. Insya Allah kalau makanannya sudah dipenuhi dengan makanan-makanan racikan, makanya teman-teman dicampur untuk biji-bijiannya itu ada millet, ada gabah sedikit, atau terus kemudian beras merah, jangan terlalu banyak beras merahnya, kemudian jagung giling. Dan juga yang jangan sampai lupa adalah konsentrat atau pur 511, 511. Dan jangan lupa juga setelah selesai dijemur itu dikasih minyak ikan masing-masing 2 bulir. Pejantannya pun dikasih. Lalu bagaimana memberikan minyak ikan? Apa setiap hari? Tidak, teman-teman. Minyak ikan cukup diberikan 2 hari sekali. Fungsi dan kegunaan minyak ikan yang pertama adalah untuk meningkatkan birahi. Itu. Kemudian setelah betina yang dipatok, kalau kita perhatikan sudah mendekat, selesai dari jemuran, dicoba untuk pejantannya dimasukkan ke kandang betina yang sudah nampak birahinya semakin jelas. Jangan betinanya yang diambil, teman-teman, tapi pejantannya dimasukkan ke kandang betina. Kita perhatikan atau teman-teman perhatikan, kalau ternyata mereka sudah saling merespon, kemudian berpasi-pasian merespon, terus kemudian biasanya itu lolololan istilahnya lolololan itu berjumbu rayu, kira-kira begitu. Nah, kita pisahkan dari betina-betina yang lainnya. Itu, teman-teman. Nah, di saat di situ ternyata sudah mau kawin, jangan lupa teman-teman harus memegang atau menyediakan kertas untuk catatan betina kandang nomor berapa yang dipasangkan lebih dulu, kemudian sudah kawin-kawin itu kita tulis tanggal berapa atau hari apa, tanggal lebih jelas ya. Nah, setelah begitu
kembalikan lagi, dibersamakan dengan betina-betina yang lain, tapi yang sudah pasangan jangan dilepas teman-teman, jangan diangkat dulu, dikerumuni lagi. Kita contohkan nanti ya, ada video yang bisa saya sampaikan ke teman-teman biar lebih paham. Tapi perhatikan apa yang saya sampaikan ini, yang saya omongkan ini, agar teman-teman betul-betul tidak gagal paham. Ini setelah nanti kawin-kawin selama 2-3 hari, yang lain tetap menyelimuti atau mengelilingi pejantan dan betina yang sudah dipasangkan. Nah, kemudian jangan lupa setelah 3 hari kawin-kawin, segera dipasang sarang teman-teman. Sarang di dalam sangkar itu. Maksud dan tujuannya adalah agar pasangan itu, khususnya adalah betina, sudah mulai mengenal sarang yang akan untuk bertelur. Jadi pada saat nanti dia sudah mau bertelur, sudah ada sarang yang sudah dikenal. Jadi insya Allah tidak nelor sembarangan teman-teman. Karena kalau tidak dipasang lebih awal, itu nanti bisa saja bertelur tidak di sarang. Itu. Nah, ini mengakibatkan bisa retak telur, bisa pecah, atau bahkan tidak kemudian menjadi baik di saat mau mengeram, dipindahkan, jangan-jangan nggak mengeram. Tapi insya Allah enggak. Kalau putar pelung, sekalipun telurnya itu dipindah-pindah, biasanya tetap meram, kecuali perkutut atau derkuku kelantan. Ini agak ada bedanya, karena putar pelung ini namanya putar yang sangat-sangat jinak. Itu makanya untuk di poligami lebih gampang teman-teman, lebih jinak. Yang saya bisa bagikan pengalaman ini kepada Pak D, Paman dan Kamas serta Pulo semuanya, semoga betul-betul bisa untuk meningkatkan produktivitas dengan cepat. Karena apa? Jika semuanya sudah nanti kawin, akan mendapatkan anakan yang lebih cepat. Ingat Pak D, Paman dan Kamas serta Pulo semuanya, pada saat sudah bertelur 2, pastikan ya, sebetulnya 1 juga tidak apa-apa diangkat, tapi sebaiknya 2. Setelah bertelur 2, atau setelah bertelur selang 3 hari segera diangkat pejantannya dan dimasukkan kepada betina lain yang juga sudah nampak lebih birahi dari yang lainnya, yaitu dengan penampilan, gerakan, gaya, gestur yang seperti sudah siap kawin. Biasanya itu kelihatan jalannya tuh seleret begitu. Ini perhatikan teman-teman. Nah, kemudian juga jangan lupa yang sudah bertelur 2 pasti sudah mengeram, itu dipindahkan ke tempat tersendiri yang sudah tidak lagi bertemu dengan pejantan ataupun betina-betina yang lain yang dibersamakan pada saat awal. Karena untuk putar pelung, pengalaman di tempat kami, saya dalam hal ini AMFBF Cilacap itu, putar pelung itu mampu mengeram hingga sampai dengan menetas dan melolah anaknya sampai dengan bertumbuh kembang menjadi putar sebagaimana yang kita harapkan. Tapi jangan lupa teman-teman, setelah dipastikan mengeram, ada satu pekerjaan atau tindakan yang tidak boleh terlupakan oleh teman-teman. Karena kalau ini terjadi, terlupakan atau tidak dilakukan, pasti akan gagal menetas. Itu teman-teman. Apa itu Pak Keli? Makanan dan minuman didekatkan pada sarang yang sedang untuk mengerami telur. Jadi agar dia tidak sebentar-sebentar turun makan atau minum teman-teman. Karena kalau pasangan
biasanya pagi yang mengeram betina, nanti pada saat siang hari, kebalik ini, pagi biasanya pejantan mengeram, betinanya makan, jalan-jalan ya, nyantai lah gitu kira-kira. Nanti sore hari itu betinanya yang mengeram, pejantannya yang menjaga atau berada di sisinya. Ini kalau pasangannya itu satu pasangan ya, tidak dipoligami. Nah ini terjadi tidak hanya di puter pelung, di perkutut, di terkuku kelatan, jenis-jenis anggungan itu kalau sore sampai malam hari itu yang mengeram betina, pejantan itu di sebelahnya, ya seolah-olah itu memang menjaga, kan begitu. Ini harus diperhatikan betul ini, yang satu ini. Jadi setelah bertelur sampai 2, pastikan dia pasti sudah ngeram. Nah, itu. Biasanya pada saat sudah telur 2, itu pejantan silih berganti, makanya sebelum silih berganti itu pejantan langsung diangkat dimasukkan ke betina yang lain. Itu istilahnya kalau puter pelung itu bisa ngeram sendiri lah, merawat telurnya sampai dengan menetas. Itu yang harus diperhatikan teman-teman. Untuk langkah selanjutnya seperti yang sudah pertama dilakukan, dipasangkan kepada yang lain demi yang lain. Makanya nanti akan terjadi burung semuanya bertelur dan mengeram. Nah, teman-teman tinggal menunggu hasil panennya. Itu yang penting ya teman-teman. Jadi artinya bahwa cara mempoligami atau cara memperbanyak dan mempercepat produksi anakan dengan satu pejantan dan beberapa betina. Itu. Betina berapa? Terserah, kalau mau betinanya bagus-bagus ada 10 bahkan lebih bisa. Karena pengalaman di saya AMFBF itu pernah sampai 30 betina. Ini nanti bisa saya tunjukkan videonya ke teman-teman kalau saja mungkin masih gitu ya. Tapi ini jangan terlalu berobsesi ke sana. Intinya dengan 4 atau 5 saja insya Allah teman-teman sudah akan mulai kerepotan merawat anakannya. Nah itu juga satu tambahan lagi biar tidak sampai terlupakan. Pada saat nanti sudah menetas, makanan diupayakan sudah jangan dulu menggunakan biji-bijian, tapi lebih menggunakan Pro 511 sampai nanti pecah bulu atau sering-sering disebut bulu sendok ya, pecah bulu. Itu biar dia menggunakan itu. Karena apa? Biar indukannya itu tidak terlalu berat dalam menyuapin, ngeloloh anakannya itu, memberikan asupan makan kepada anakannya itu tidak terlalu beratan. Nah, sampai di sini teman-teman, Aman, Pak Ade, Kak Mas dan Guru semuanya yang saya bisa berbagi. Kemudian bagi yang baru ketemu dengan channel anggungan saya ini dari AMFBF, jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng dan berbagi kepada yang lain agar bisa memberikan semangat, spirit kepada saya untuk selalu berbagi, bertahan dan juga mewacanakan hal-hal yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.